Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa nazala dan turun fi syuhada'i tentang orang-orang yang mati syahid. Apa wala tahsabannal ladzina qutilu ayat wala tahsabannal ladzina qutilu ila akhirih. Wala tahsabanna dan jangan mengira engkau dan benar-benar jangan mengira engkau, di situ ada nun taukid ya. Dan benar-benar jangan mengira engkau alladzina pada orang-orang qutilu yang dibunuh siapa atau yang terbunuh siapa alladzin. Qutilu yang terbunuh siapa alladzin bitakhfifi dengan takhfif wa tasydidi dan tasydid. Qutilu atau qutilu. Terbunuh fi sabilillahi di jalan Allah. Ai li ajli dinihi artinya karena agama Allah, mengira amwatan pada orang-orang yang sudah mati. Amwatan pada orang-orang yang sudah mati balhum. Bahkan adapun alladzina qutilu itu ahyaun hidup inda rabbihim di sisi Tuhannya. Alladzina qutilu arwahuhum adapun jiwa-jiwa atau ruh-ruhnya. Alladzina qutilu itu fi hawasili tuyuri khadrin di dalam perutnya atau jantungnya burung yang hijau-hijau, burung-burung hijau. Tasrohu yang menikmati apa tuyuru khadrin fil jannati di dalam surga, berenak-enakan fil jannati di dalam surga, haitsu sya'at di dalam tempat menghendaki apa tuyuru khudrin kama waroda sebagaimana berlaku fil hadisi di dalam hadis. Jadi jangan mengira orang-orang yang mati syahid itu mereka mati maka karena kan gini ya, apakah memang kematian itu takdir nih? Kematian itu sudah ditentukan seseorang akan hidup sampai berapa tahun. Bisa dibilang syahid itu satu bentuk kematian, ya, syahid dunia, ya, syahid yang dari di dalam peperangan. Ini satu kematian yang berada di jalan Allah. Maka dikatakan orang-orang yang mati syahid itu tidak mati, ya, tapi mereka berada di jantungnya burung-burung di surga. Ya. Maka tidak heran, ya, para nabi terdahulu mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu adalah mereka yang tidak merasakan sakaratul maut. Karena memang di dalam hadis ada banyak sekali dijelaskan, ya, salah satunya tentang hal ini, tentang kemana jiwa-jiwanya orang-orang yang mati syahid ini pergi gitu. Apakah orang-orang yang mati syahid ini juga merasakan penanganan seperti mayat-mayat yang lain, ya, seperti orang-orang yang mati dengan cara biasa, ya, yang kematian secara normal. Nah, ini di dalam mati syahid pada saat peperangan maka disyariatkan nggak perlu dimandikan kan ngoten nggih. Supaya apa, di situ malaikat sudah tahu oh ini mati syahid, sudah pasti berada di jalan Allah nih. Nggak ditanya-tanyain istilahnya nggih. Bahkan kalau melihat di penjelasan ini tadi nggih, di dalam Al-Qur'an dijelaskan orang-orang yang mati syahid karena kan sambungannya dengan yang kemarin nggih, bahwa orang-orang munafik ini mengatakan kalau misalkan kalian duduk aja di rumah itu nggak akan ada korban-korban yang seperti sekarang gitu nih. Maka ayat ini pun turun, ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang mati syahid. Mereka yang mati syahid itu sebenarnya tidak mati, okay, tapi berada di jantungnya burung-burung di surga.
ini rohnya, rohnya sudah menikmati surga sebelum ada proses hisab dan sebagainya gitu. Ya besok hari pada saat hari kebangkitan juga juga turut serta gitu. Mengikuti prosesi di hari kebangkitan. Ini termasuk daripada misterinya akhirat nih, yang kita tidak bisa tahu kalau tidak ada bimbingan dari para ulama. Nah, mereka orang-orang yang mati syahid ini dijamin termasuk tidak merasakan syakaratul maut, tidak merasakan syakaratul maut. Maka oleh salah satu yang pernah dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu, ya orang yang pengen dihidupkan kembali, itu yang mau dihidupkan kembali seumpama bisa, ini ya orang-orang syuhada gitu, orang-orang yang mati syahid dihidupkan kembali, pengen dapat, kalau misalkan boleh mendapatkan kehidupan kedua, ini yang mau ya orang-orang yang mati syahid, pengennya hidup kembali terus kemudian mati syahid lagi. Kenapa? Karena dia tidak merasakan syakaratul maut. Sementara kalau orang biasa niku merasakan syakaratul maut. Otomatis kalau ditanya apakah pengen hidup lagi, jawabannya enggak, karena enggak siap untuk merasakan sakitnya syakaratul maut. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim. Kama warada fil hadis, yurzakuna dalam keadaan diberi rizki siapa? Alladzina qutilu ya'kuluna, artinya makan siapa alladzina qutilu min thimaril jannati, dari buah-buahannya surga, farihina dalam keadaan gembira. Halun, adapun farihina itu menjadi hal min dhamir yurzakuna, dari dhamirnya lafadz yurzakun. Farihina bergembira bima dengan perkara ata yang mendatangkan hum pada alladzina qutilu siapa Allahu Allah, mendatangkan min fadlihi dari anugerah Allah, min fadlihi dari anugerah Allah, wahum adapun alladzina qutilu itu yastabsyiruna berbahagia siapa alladzina qutilu yafrahuna, artinya berbahagia siapa alladzina qutilu billadzina dengan orang-orang lam yalhaqu yang tidak menyusul siapa alladzin bihim dengan alladzina qutilu min khalfihim dari belakangnya alladzina qutilu. Siapa orang-orang ini? Min ikhwanihim dari saudara-saudaranya alladzina qutilu al-mu'minina yang beriman siapa? Ikhwanihim. Wa yubaddalu dan menjadi badal dan dipakai menjadi badal apa lafaz alladzina lam yalhaqu minal ladzina dari lafaz alladzina. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka yang mati syahid menikmati segala makanan yang di makanan surga gitu, sudah menikmati itu, dan mereka istilahnya nopo nggih, melihat orang-orang mukmin yang tersisa itu bergembira gitu. Jadi menghadapi kematian para syuhada boleh bersedih nggih. Bahkan pada saat itu Rasulullah juga mengekspresikan kesedihannya di saat para sahabat mendahului gitu ya. Tapi dengan adanya ayat ini kemudian memberikan sebuah kabar gembira bahwa teman-teman yang masih tersisa, orang-orang beriman yang masih tersisa, nggak perlu bersedih dengan kepergian orang-orang yang mati syahid, karena mereka juga bergembira ya, sudah mendapatkan suguhan surga dan bergembira atas masih adanya teman-teman mukminin yang
yang hidup ya, yang tersisa, sehingga agama Allah akan terus bisa sampai di masa depan gitu. Jadi inilah keutamaan orang-orang yang mati syahid. Allah khaufun, untuknya tidak takut. Ai bi Allah khaufun, artinya dengan untuknya tidak takut itu alaihim atas alladzina kutilu. Ai alladzina artinya orang-orang yang lam yalhaqu, yang tidak menyusul siapa alladzin bihim dengan alladzina kutilu. Walahum, dan tidak ada adapun alladzina kutilu itu yahzanuna, bersedih siapa alladzina kutilu atau syuhada ya. Fil akhirati, di akhirat. Al makna adapun maknanya ayat itu yafrohuna, bergembira siapa alladzina kutilu bi amnihim, dengan amannya alladzina kutilu, wa farhihim, dan kebahagiaannya alladzina kutilu. Jadi teman-teman pasukan yang tersisa diharapkan tidak terlalu bersedih dengan rekan-rekan yang mati syahid. Dan faktanya memang ketika kita ditinggalkan kematian ya, orang-orang terdekat kita itu, kalau orangnya baik ya, tanda bahwa orang yang pergi lebih dulu ini adalah orang baik, kita diberikan oleh Allah, memang diberikan ruang, karena yang namanya kan gini ya, kehilangan itu akan meninggalkan kehampaan. Lalu bagaimana salah satu ciri-ciri bahwa orang yang pergi meninggalkan kita itu adalah orang yang baik gitu ya, husnul khotimah. Ini yang dikatakan pernah dijelaskan oleh guru saya waktu itu. Jadi tanda bahwa seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, yang ditinggalkan ini segera tahu bagaimana caranya bangkit ya. Segera tahu bagaimana caranya move on. Segera dilepaskanlah itu atribut kesedihan, kehampaan itu segera dilepaskan, kemudian bergerak untuk menjalani kehidupannya sendiri. Nah, melihat dari ayat ini juga sama, ya, Allah memberikan berita baik terhadap kaum mukminin, nggak usah terlalu bersedih dengan rekan-rekan yang mati syahid. Mereka mendapatkan ini dan itu, ya, di sisiku. Jadi Allah memberikan kabar gembira itu kepada pasukan mukmin yang tersisa gitu, sehingga mereka tahu, oh ya, teman-teman atau rekan-rekan yang sudah mati syahid ini, mereka beruntung menjadi syuhada, sedangkan saya masih punya kehidupan dan sudah semestinya menjalani kisah saya sendiri. Bahkan Al-Quran pun juga menegaskan bahwa seseorang itu adalah tokoh utama di dalam kisahnya sendiri. Begitu juga dengan kita yang ditinggalkan gitu ya. Orang-orang mukmin pada saat itu, yang mereka akan berperan dengan peran mereka masing-masing, tidak terlalu boten terlalu berlarut-larut. Dan biasanya salah satu ciri-ciri seseorang itu mati syahid, keluarga yang ditinggalkan ini gampangnya ngomong niku ikhlas, tapi ikhlas itu seperti apa gambarannya? Apakah ikhlas itu sesuatu yang bisa dijelaskan? Nah, maka adalah para ulama itu ada menjelaskan salah satu ciri kita ikhlas dengan kepergian seseorang, yaitu kematian ya. Salah satu ciri-cirinya adalah kemudian kita menjadi pribadi yang menjalani kehidupan kita sendiri ya. Jadi kalau ditanya apa itu ikhlas, orang yang sudah banyak berbuat justru nggak tahu apa itu ikhlas gitu ya, karena semua yang dilakukan itu yang penting dilakukan sekuat tenaga, sebaik mungkin gitu. Kayak dulu pemahaman kita tentang ikhlas mungkin seperti ini, kalau ada uang 20.000 sama 2.000, nah, nopo jenenge cemplungan nanggone masjid, wis gak apa-apa 2.000 wae, sing penting ikhlas. Tapi bagi orang yang sudah biasa berbuat, ya, yang sudah biasa mempersembahkan yang terbaik di hidupnya,
akan memilih yang 20.000 gitu. Akan memilih yang 20.000 lah. Ini saja pikirnya seperti ini, 20.000 saja nilai ikhlasnya masih dipertanyakan, apalagi yang 2.000. Wong ngekei titik kok bangga. Nah ini berproses nggih. Nilai ikhlas di dalam diri seseorang ini juga akan berproses gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya kita mikir wis 2.000 wae sing penting ikhlas. Gak apa-apa, gak ono salah. Ini tuh berarti sampean husnudzon nang Gusti Allah. Oh wis mesti diterima masih ya cuma 2.000 ngoten nggih. Niku husnudzon nang Gusti Allah, gak apa-apa, gak salah. Tapi nanti levelnya akan naik ya ketika kita banyak berbuat, kita terbiasa melakukan yang terbaik, kita terbiasa memberikan yang terbaik. Di situ pasti juga cara kita memandang ikhlas juga berbeda gitu. Saat mengeluarkan uang 20.000, ada di pikiran orang-orang yang seperti ini kemudian berpikir lah, iki 20.000 wae ikhlasnya sik dipertanyakan, apa maneh sing 2.000. Nah, ini berarti level ikhlasnya wis naik. Maka kalau berbicara tentang ikhlas ini sesuatu yang kula pribadi ya sulit menjelaskan. Bagi kula sing penting bukti niku apa ciri-ciri lah. Ya apa sih ciri-ciri nih wong ikhlas gitu. Ciri-ciri hati kita ikhlas itu kita nggak bisa melihat sebenarnya ya. Tapi ada satu persepsi yang terbentuk di kepala kita. Ya. Satu persepsi yang membangun pemikiran atau mindset kita tentang pandangan Allah ke kita. Ya, contohnya kumang koyok bagi sebagian orang 2.000 wae sing penting ikhlas. Yo gak salah, bisa jadi memang husnudzon nang Gusti Allah ya. Prasangkanya baik terhadap Allah. Yang 20.000 juga gitu. Ya. Yang 20.000 juga gitu, punya kecenderungan untuk melakukan, untuk mempersembahkan, pokoknya kalau karena Allah itu harus yang terbaik. Kayak orang-orang Arab nih, wong Arab itu lek rene nek kita biasanya nek liwat nanggone pertigaan, nanggone Poltas iku nggih biasane kan kayak 500 klitik ngono wis lumayan. Kayak 500 sampai ngene. Kula pribadi kayak 500 sampai ngene. Ha wong iku nanggone pertigaan 500. Saiki ping mobil 10 wis 5.000. Ambek mati. Tapi lek enten wong Arab nih sing asli, biasane kula nderekno tamu-tamu wong Arab sing teko kono, mboten sing Arab-Arab kene nggih. Niku Poltas iku dikei 20.000, 50.000-an niku wis nyiapi teko kono. Oh kok nek nang Indonesia iku banyak jasa-jasa seperti ini disiapi wisan. Oh, ngono. Ya mantu-mantu ae aku sik durung kuat lek ngono tak kei 2.000 ambek mikir 2.000. Iki 10 mobil sing kuat wis 20.000. Balik gitu. Berikutnya yastabsyiruna binikmah. Yastabsyiruna yang berbahagia siapa alladzina kutilu binikmatin dengan nikmat, sawabin artinya pahala minallahi dari Allah, wa fadlin dan anugerah. Ziyadatun adapun wawu itu tambahan alaihi atas sawab. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Bil fathi dengan fathah atfan karena atof ala ni'matin atas lafaz nikmatin. Jadi anna. Wal kasri dan kasro berarti inna. Istiqnafan karena menjadi permulaan. Istiqnafan karena menjadi permulaan. Jadi boleh wa anna, boleh wa inna. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah itulah yudhi'u tidak menyia-nyiakan siapa Allah ajrul mu'minina pada pahalanya orang-orang yang beriman. Pasti dikasih nggih. Karena keimanan itu tiket nggih. Tiket kita dapat pahala dari Allah itu ya dari iman itu. Maka enggak perlulah kita memperdebatkan orang itu beriman tapi enggak baik. Apakah nanti orang ini yang masuk surga dibandingkan mereka yang baik tapi tidak beriman? Lah apa ya urusane Gusti Allah iku wong menungso kok ngurusi imane wong liya. Imane awak dhewe ini kan sik kembang-kembis. Biasanya semakin iman kita niku lemah nggih, pengetahuan Islam kita, pengetahuan tentang agama kita sendiri niku rendah, niku semakin kita lebih gampang julid ke orang lain. Wong iku gak Islam tapi baik.
berarti aku yo gak penting yo Islam apa gak, sing penting aku baik. Bukan seperti itu konteksnya. Kalau kita sudah menyatakan iman kepada Allah, apapun konsekuensinya ya kita lakukan. Dan banyak benefit yang dijanjikan sama Allah gitu. Kalau kita sudah beriman, kita sudah pegang tiket gitu, istilahnya kayak kartu member gitu. Mas yo wong iku gampangane langganan blonjo nanggone Alfamart gak duwe kartu member, gak oleh promo kan. Tapi mereka ada orang-orang yang jarang lah masuk ke Alfamart Indomaret ya, mungkin hanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Tapi dia member. Nah, pas masuk ditanya membernya ada, Mbak? Ada, soalnya potongan. Nah, kurang lebih seperti itu lagi. Iman itu kita pegang kartu member, member keimanan ya dari Allah. Otomatis kita dapat pahala apapun yang diberikan oleh Allah gitu. Sama halnya dengan hubungan kita sama orang lain. Nih, ini ada si A. Si A ini posisinya dengan si B, B anaknya A. Terus ada C yang bukan anaknya A. Nih, konteksnya anak ya misalkan di sini. Apakah masih yo bayi podo? Nanggone atine si A kan berbeda. Karena si B ini anak sementara si C bukan. Atau dalam posisi kepercayaan, sama-sama kita melakukan kebaikan terhadap seseorang, tapi yang satu dilandasi kepercayaan, yang satu ya sudah hanya hubungan antar manusia saja. Otomatis di hati kita juga tanggapannya akan berbeda. Nah seperti itu. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang beriman, pasti dikasih. Sekecil apapun amal kita pasti dikasih sama Allah, karena kita sudah menyatakan kepercayaan atau keimanan terhadap Allah. Dan lagi, 1 kali kebaikan nilainya 10 kali lipat. Artinya apa? Di sini kita diberikan diberikan ajar atau diberikan balasan yang baik, supaya apa? Supaya hati kita punya keterikatan dengan hal baik, punya keterikatan dengan kebaikan. Dan salah satu hadis yang dikutip sama Abuya itu adalah di buku beliau nih. Menurut kula menarik nih. Suatu ketika ada sahabat yang tanya sama Sayyidah Aisyah gitu. Bagaimana cara Rasulullah beribadah? Apakah Rasulullah itu pernah bosen atau lali-lali koyo awak-awakan ngono iku nggih, kadang-kadang dirompel wis seru jatahe sedina iku sak jus nggih. Wis sembuh ana apa kedistrek sembarang kali, akhirnya sak juse gak kewoco. Wis gak apa-apa wis sik ana meneh disauri, akhirnya numpuk gitu. Nah, apakah Rasulullah juga begitu gitu? Terus kata Sayyidah Aisyah, oh enggak, kalau Rasulullah itu sudah memulai satu kebaikan, maka itu akan terus dilakukan. Akan terus satu kebaikan yang sudah dipilih itu akan terus dilakukan. Lalu Rasulullah itu juga pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya Allah itu tidak akan bosan kalau kitanya nggak bosan. Allah tidak akan bosan dengan kebaikan kita kalau kita tidak bosan melakukan kebaikan. Sekali kita merasakan bosan dengan satu kebaikan, dijabut kali Gusti Allah. Nikmate taat itu dijabut kali Gusti Allah. Soalnya kita sudah merasa bosan. Bosan tadi wong apik rek dijabut nikmat kebaikan, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Maka pahala kebaikan itu apa sebenarnya? Ya rasa nikmat ketika kita melakukan kebaikan itu sendiri. Itu pahala yang seketika bisa kita rasakan. Dan itu pasti dikasih sama Allah. Jadi inilah perlunya kita merawat iman. Merawat iman itu ada beberapa hal ya. Kalau di dalam Islam ada istilahnya torekoh ya. Torekoh itu adalah jalan kedekatan kita pada Allah ya. Ada ada khidmatul ulama, ada tolabul halal, tolabul ilmi ya. Terus kemudian ya tolabul ilmi adalah yang tertinggi ya. Jadi kita belajar itu perawatan iman yang paling tinggi itu adalah belajar. Nah, setingkat yang sama dengan belajar adalah kedermawanan. Orang itu kalau pengen imannya terawat, kudu loman.
Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin bal ya'juru, bahkan memberikan pahala siapa Allah hum pada mukminin. Alladzina adapun orang-orang, mubtadaun adapun alladzina itu mubtada, istajabu yang memenuhi siapa alladzin lillahi terhadap perintah Allah, war rasuli dan utusan Allah. Du'aahu artinya pada ajakannya Rasul, bil khuruji dengan keluar, lil kitali untuk perang. Lama aroda ketika menghendaki siapa Abu Sufyan wa ashabu dan rekan-rekannya Abu Sufyan al-uda pada kembali terhadap Nabi, watawa'adu dan berjanji siapa Abu Sufyan wa ashabu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan rekan-rekannya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, suqa Badrin pada pasarnya tanah Badar, al-ama pada tahun, al-muqbala yang setelahnya, min yaumi Uhudin dari perang Uhud. Ini yang disebutkan alladzina stajabu lillahi war rasul ini mengisahkan tentang Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan ini imannya setelah kejadian perang Uhud. Jadi perang Badar pasukan Abu Sufyan kalah, kemudian membuat pembalasan di perang Uhud. Nah, baru setelah itu baru ada proses keimanan Abu Sufyan gitu dan seluruh pengikutnya, karena memang kuat sekali. Abu Sufyan ini juga termasuk dari sepupunya Rasulullah gitu ya. Berbaiatnya niku setelah kejadian perang Uhud. Mimba dima dari setelahnya perkara asoba yang mengenai apama hum pada alladzina stajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahum. Apa al-qarhu terluka bi Uhudin di dalam perang Uhud. Wa khabarul mubtada, adapun khabarnya mubtada itu lilladzina ahsanu. Itu lilladzina bagi orang-orang alladzina stajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qarh. Itu lilladzina bagi orang-orang ahsanu yang berbuat baik siapa alladzin minhum dari dalam keadaan dari alladzina stajabu lillah bi ta'atihi dengan taat terhadap Allah, bi ta'atihi dengan ketaatan terhadap Allah, wattaqau dan takut siapa alladzina ahsanu mukhalafatahu pada menyekutukan atau melawan Allah. Ajrun adapun pahala azimun yang besar. Alladzina itu khabarnya dua, khabarnya alladzina stajabu lillahi war rasul, terus kemudian dia juga khabar muqaddam dari ajrun azim. Mereka orang-orang yang menyatakan ketaatan, yang dimaksud di sini adalah Abu Sufyan dan rekan-rekannya. Jadi setelah perang Uhud kemudian berbaiat terhadap Rasulullah, sempat ditolak di dalam dijelaskan di dalam sirah Rasul itu, Abu Sufyan dan teman-temannya ini sempat ditolak kedatangannya oleh Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah luluh, Rasulullah akhirnya luluh juga karena beliau seorang nabi, seorang rasul, meskipun sudah dilukai gak koyo menungso, gak koyo awak dhewe, bodoh. Jadi sampai akhirnya diterimalah imannya Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ini salah satu tokoh yang punya pengaruh besar terhadap perjuangan Islam pada akhirnya. Adapun ajrun azim itu al-jannatu surga alladzina, yaitu orang-orang badalun
Adapun alladzin itu badal minal ladina dari lafat alladina qablahu yang sebelumnya alladzin au na'tun atau na'at. Qala yang berkata lahum terhadap alladzin siapa annasu manusia. Siapa annasu manusia lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Ini ada lagi orang lain yang dikisahkan di dalam ayat ini nggih. Qala berkata lahum terhadap alladzin siapa annasu manusia ai Nu'aim bin Mas'udin, yaitu Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ini salah satu tokoh dari kabilah Ghadfan. Ya, jadi ada satu kabilah besar di Madinah. Ya, tadinya melawan Rasulullah juga. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, dia juga sempat melakukan perlawanan dengan Rasulullah. Tapi di dalam perjalanannya akhirnya juga menyatakan iman terhadap ajaran Rasulullah gitu. Innan nasa sesungguhnya manusia Abu Sufyan wa ashabahu, yaitu Abu Sufyan dan rekan-rekannya itu qad jama'u benar-benar mengumpulkan siapa nas benar-benar mengumpulkan siapa annas lakum karena dirimu al-jumu'ah pada golongan liyastaksilu supaya menghancurkan untuk menghancurkan siapa annas hum padamu. Faksyau maka takutlah engkau hum pada annas wala taktu dan jangan datang engkau hum pada annas. Fazada maka bertambah hum pada hum terhadap alladzina ahsanu apa dalikal qaulu ucapan tersebut apa yang bertambah apanya imannya tasdikon, artinya membenarkan billahi dengan Allah wa yakinan dan yakin wa qalu dan berkata siapa alladzina ahsanu hasbunallahu wa ni'mal wakil pada ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna adapun zat yang mencukupi padaku itu Allahu Allah. Adapun zat yang mencukupi padaku itu Allahu Allah. Kafina artinya tercukupkan aku. Kafina amrohum pada perkaranya annas wa ni'ma dan itu paling baik apa al-wakilu zat yang diserahi. Al-mufawwidu artinya yang berpegang al-mufawwidu artinya berpegang ilahi terhadap Allah. Apa al-amru perkara huwa adapun Allah. Al-mufawwidu ilahi al-amru huwa adapun Allah. Wa kharaju dan keluar siapa? Alladzina ahsanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawafau maka datang siapa alladzina ahsanu suqa badrin pada pasarnya tanah Badar. Wa alqadan menjatuhkan wa alqadan mempertemukan siapa Allah ar-roba pada rasa takut fi qalbi Abi Sufyana di dalam hatinya Abu Sufyan wa ashabi. Falam yaktu dan tidak datang siapa Abu Sufyan wa ashabi wa kana dan ada itu ma'ahum beserta alladzina ahsanu apa tijarotun barang dagangan babau lantas menjual siapa alladzina ahsanu warabbihu dan untung besar siapa alladzina ahsanu. Qala berkata siapa Allah Ta'ala fangqalabu maka kembali siapa alladzina ahsanu roja'u artinya kembali siapa alladzina ahsanu min badrin dari tanah Badar.
Bi'ni'matin dengan nikmat minallahi dari Allah, wa fadlin dan anugerah, bisalamatin dengan keselamatan, warobhin dan keberuntungan, keuntungan. Lam yamsas, tidak menyentuh, tidak mengenai, tidak menimpa hum pada alladzina ahsanu apa suun keburukan min qatlin dari terbunuh, aujurhin atau terluka, wattaba'u dan mengikuti siapa alladzina ahsanu ridwanallahi pada ridho Allah, bitaatihi dengan taat terhadap Allah, wa rasulihi dan utusan Allah, fil khuruji di dalam keluar peperangan. Wallahu adapun Allah, jadi sempat ada keraguan ya, karena pada saat itu di tanah Badr itu ada kayak nopo nggih, api unggun yang besar gitu yang sengaja untuk menakut-nakuti. Tapi kan Abu Sufyan dan rekan-rekannya itu memang sekelompok pedagang sukses ya. Nah, ada rasa takut tapi kemudian ternyata diselamatkan. Kenapa? Karena mengikuti anjuran Rasulullah ya, untuk keluar ya, untuk keluar fisabilillah. Wallahu adapun Allah itu dzu fadlin, pemilik anugerah, awimin yang agung, ala ahli taatihi atas ahli taatnya Allah. Innama dzalikum, sesungguhnya hanya adapun orang yang mengucapkan, ail qailu artinya orang yang mengucapkan, lakum terhadap dirimu, innan nasa pada ucapan innan nasa. Tadi lo ada innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Innan nasa pada ucapan innan nas ila akhirih itu asyaitonu syaiton, yukhawifu yang menakut-nakuti siapa syaiton, yukhawifu kum padamu, auliya'ahu pada kekasihnya syaiton, al kufaru yaitu orang-orang kafir. Fala takhofu, maka jangan takut engkau, hum pada al-qail atau asyaiton atau auliya'ahu, terserah sampean balik nang sing paling cedek nggih, auliya'ahu nggih mboten apa. Wa khafuna dan wa khafuni dan takutlah engkau ni padaku. Fala takhofuhum wa khafuni, jangan takut dengan mereka, tapi kalau takut itu dia takut pada Allah. Fi tarki amri, di dalam meninggalkan perintahku. In kuntum, apabila ada engkau itu mukminina, orang-orang yang beriman, hakon dengan iman yang hak. Wala yuzin dan jangan sedih. Wala yuzinka dan jangan sedih engkau. Bidomil ya'i wa kasriz za'i, atau wa bi fathihah dan fathahnya za, wa dhammiz za'i dan dhammahnya za. Jadi boleh min